Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Qadar, jamaah Umrah Az-Zahra, para pemirsa semuanya rahimakumullah, moga-moga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmat kesehatan lahir batin, rahmat kemudahan hidup dan kelancaran rezeki, rahmat keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali IIM Islam itu mudah, kali ini saya akan merespon beberapa jamaah. Pertama, Ustadz, sekarang ini menjelang kurban, tapi berita PMK itu penyakit mulut dan kuku binatang kurban kok makin meluas. Bahkan ada postingan Omikron BA4 dan BA5 mencapai puncaknya bulan Juli. Bulan Juli itu bulan Dzulhijjah ya, sama dengan bulan Dzulhijjah. Tanggal 9 Juli nanti adalah tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya kurban. Dicegat oleh berita-berita tentang PMK Omikron B4 dan B5 atau BA4 BA5 itu Omikronnya binatang ya, katakanlah COVID-nya binatang gitu. Ini untuk kesekian kalinya saya mengajak panjenengan semuanya yang hadir maupun yang mirsani yang nonton untuk menyikapi berita apapun, apalagi kalau bernada gangguan, bernada intimidasi, bernada menakut-nakuti, sikapi dengan iman. Iman, kalau sudah iman itu sudah double track, itu pasti double track. Iman tauhid tentunya, iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu double track, dua jalur, satu jalur usaha, dua jalur doa. Beres sudah, ujungnya nanti tawakal. Ya sudah, orang kalau sudah berusaha maksimal, berdoa maksimal, bertawakal maksimal, kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Andai saja sudah melakukan tiga ini kok masih meleset, misalnya ya katakanlah terkena, ya sudah, memang yang punya kuasa itu bukan kita tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti yang terbaik kalau hati ini ridho. Sekali lagi saya ulang, keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti yang terbaik untuk kita kalau kita ridho. Ini perintah Nabi loh ya. Jadi menyikapi apa yang terjadi itu hati ini harus ridho. Ya katakan kalau menyesal, kalau getun itu ya wajarlah, sudah manusiawi. Tapi jangan keterusan, jangan berlama-lama menyesal itu. Sebab menyesal berlama-lama itu sama dengan protes pada Allah SWT. Sekali lagi, menyesal kelamaan, kesuwen getun itu sama dengan protes pada Allah SWT. Gak ridho pada keputusan Allah SWT. Padahal keputusan Allah SWT pasti yang terbaik bagi orang yang beriman, bagi yang ridho. Makalah Nabi menganjurkan kita tuh, cobalah sering-sering baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, supaya hati ini terdidik ridho. Saya ridho Allah sebagai Tuhan saya ridho Islam sebagai agama saya ridho Nabi Muhammad sebagai nabi saya. Sudah,
Kalau sudah begitu sudah ngepol kan, sudah mepet kan, sudah nyandar kan, ya sudah. Sebagai orang mukmin, orang muslim, orang beriman tentu menyadari kelemahan diri ini, kekurangan diri ini, dan segalanya terkembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wes beres. Lalu kita jadi korban atau tidak? Ya jadi dong. Masa gak itu? Jadi, tapi tentu ada usaha kan, ada dokter kesehatan hewan kan, dan tolong terus zikir covid itu terus loh ya, ada covid atau tidak ada covid, terus tiap selesai sholat subuh, selesai sholat maghrib, terus lakukan itu ijazah Nabi SAW, dari Nabi SAW, sungguh dahsyat, sudah terbukti, sudah. Jadi nanti gitu ya, korban tetap, katakanlah kalau binatang ya yang kita beli harusnya sehat. Kemudian juga ada, masa anak surat dokter ya mas? Ya, anak surat dokter ya? Enggak lah ya, masa perlu surat dokter? Anak-anak iki kemudian nanti harga binatang korban mesti meningkat gitu, ya sudahlah, kita hadapi aja, nyantai aja. Nek kuat korban, gak kuat gak usah korban, nggak usah memaksakan. Korban itu hukumnya sunnah menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, sunnah. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah atau Mazhab Hanafi, wajib jika mampu. Ya kan enak toh. Lah nek gak mampu, ya gak wajib. Enak kan? Lah sunnah itu ada perinciannya banyak, tapi yang jelas sunnah bagi yang mampu tentunya. Islam itu hanya menuntut orang yang mampu kok, yang tidak mampu tidak. Zakat nek mampu, haji kalau mampu, kurban juga kalau mampu. Untuk Nabi SAW memang kurban wajib, khusus untuk Nabi SAW. Kurban itu hukumnya wajib, dan Nabi selalu kurban tiap tahun. Tapi kepada umatnya tidak diwajibkan, sesuai kemampuan. Bahkan kalau Imam Syafi'i, sunnah seumur hidup sekali ya. Tapi ya Jawa Timur ya, Imam Syafi'i memaknai mangkan lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Memang ada hadis sahih, siapa yang punya kelonggaran kok tidak kurban, ya gak usah lah melok sholat ya. Musallana itu musola Nabi, artinya bukan musola masjid, enggak, musola tempat sholat id. Itu disebut musola, lapangan untuk sholat itu namanya musola. Jadi di sini tolong yang punya bangunan-bangunan disebut musola itu ganti masjid. Nek gelem gak gelem ya apa-apa. Tapi yang jelas yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kalau tidak gelem korban ya gak usah melok sholat id, kasarannya gitu. Gampangannya. Itu motivasi dari Nabi. Motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang maknai wajib, Imam Abu Hanifah, ada yang maknai sunnah. Tiga orang ini jumhur namanya, istilahnya jumhur, mayoritas ulama menyatakan sunnah. Itu pun sesuai kemampuan. Kalau yang dua ini, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, tiap tahun sunnah jika mampu. Imam Syafi'i seumur hidup sunnah jika mampu. Lebih bagus memang tiap tahun iyalah, tapi minimal seumur hidup sekali gitu. Yang jelas ginilah konklusinya, korban tetap ada sesuai kemampuan, sesuai prosedur protokol kesehatan hewan. Anaknya tambah prokes hewan ya sekarang. Tapi dugaan saya kok tidak sampai ada surat dokter keterangan sehat itu ya untuk hewan, tidak, muka-muka tidak ya. Pokoknya sudah wajar ya sudah. Kemudian ya nanti ya khusus untuk tahun ini yang ditakut-takutin dengan penyebaran berita Omikron BA4 dan B5 yang memuncak bulan Juni ini, sudah menyembelih, yang penyembelihnya menyembelih, kemudian yang lain zikir covid aja lah. Itu loh yang 5 tadi loh yang kita baca itu. Perbanyak sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah Allah berbuat, tidak akan ada yang mencegah. Kalau mau diselamatkan ya selamat. Maka tidak selamat ya tidak selamat lah. Atas keputusan Allah SWT hati ridho. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kurang apa wis? Jos sih. Jos. Dugdeng wis, ngetop wis. Cukup bagi kami Allah SWT.
sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, kami ini zalim. Dan ini ayat yang paling ditakuti oleh setan selain ayat kursi. Setan dibacakan ini gedandapan biayaan buyar sampai sikile kecekluk barang. Apa kecekluk itu? Lho apa iso setan kecekluk? Iya iso lah, setan kan makhluk juga. Ya, semacam manusia ini golongan jin, setan itu golongan jin. Ya golongan manusia juga banyak setan, tapi yang umumnya kita labeli setan kan jin. Itu dibacakan ini sudah kocar kacir sudah. Ini nanti omikronnya BA4, BA5 itu kocar kacir juga. Karena ditempeli setan. Sudah berulang kali saya sampaikan, hampir tidak ada penyakit yang tidak ada setannya. Hampir tidak ada penyakit manusia maupun penyakit hewan. Mengapa? Karena itu bagi mereka pintu gerbang masuk untuk mengganggu, supaya ragu-ragu, supaya was-was dimasuki omikronnya ini. Kisah wonge pisan sing setan ini, sing mengemuf nakut-nakut itu loh. Itu setan juga. Jadi sekali lagi saya himbau kepada penjenengan, terutama yang hadir yang menjadi mahasantri kuliah solusi spiritual ini, kemudian yang nonton ini, kalau penjenengan semua ngaku beriman, hadapi semuanya dengan iman. Iman itu pasti double track, usaha dan doa, kemudian ujungnya tawakal, wis beres. Jadi tetap kurban ya, tetap kurban sesuai dengan kemampuan, juga sesuai dengan prosedur.